Ya, ini pemasangan pompa hidran. Jadi ini input airnya, input air masuk ke input, itu klep buangnya, airnya jadi naik di sini. Tabung hampa berisi angin, jangan sampai terisi air ya. Biasanya dia terisi air kalau pas dia jatuh terus airnya masuk. Kalau ini terisi air malah jadinya nggak jalan pompanya. Kalau terisi air gimana? Terisi air nanti bisa dibuang, ini bisa dilepas, ini diputar ke kiri, dilepas terus dipasang kembali kalau misalnya tabungnya terisi air. Ini kan airnya naik ke sini karena harus ada angin ini tekanannya ke bawah terus dia membawa air ke output ini. Ini outputnya ke sini. Ya, memang tidak terlalu besar memang. Ini outputnya. Itu pompa hidran posisi mati. Coba dites ini ketinggian airnya berapa. Ketinggian air input itu harus lebih tinggi dari ini. Nah, ini kan masih di atas tabungnya ya, tabung hampanya. Segini masih nyala. Nah, segini dia sudah mati. Artinya airnya itu cuma segini ya. Nah, dengan pompa ini, air ini mau kita naikkan, pompa hidran. Klepnya mati, itu harus dipancing dulu. Sebelum menyalakan klepnya, ini output harus lebih tinggi dari pompanya. Oke, kita pancing. Ini filter silahkan bisa dipasang bisa enggak. Kalau airnya jernih bisa dipasang, fungsinya biar luberan air dari klep buang ini enggak kemana-mana. Cuma kalau airnya kotor nggak usah dipasang. Nah, ini kalau posisi ketinggian segini dia lumayan besar, outputnya lumayan besar. Coba kita naikkan pelan-pelan. Segini masih nyala. Kenapa air outputnya tidak terlalu besar? Karena memang pompanya cuma pompa klep setengah in dengan ketinggian segitu. Jadi ingat hukum kekekalan energi, bahwa energi itu tidak bisa diciptakan, hanya bisa dipindahkan. Ini energi yang membawa ke atas karena ini tanpa listrik, tanpa BBM. Jadi ini pompanya bekerja dengan gaya kinetik. Airnya harus turun. Gaya turunnya itu kan ini sekitar berapa senti ya,
1 2 sekitar setengah meter. Jadi ini setengah meter, dia bisa membawa ke ketinggian 1 meter lebih sedikit. Meskipun secara teori pompa hidram itu bisa menaikkan 1 kali 10 ya, artinya kalau 1 meter bisa 10 meter. Cuma saya belum tahu itu cara membuatnya yang sampai seperti teorinya. Terus saya juga belum punya sumber air yang tinggi, ini cuma ketinggian setengah meter. Oke, kalau sudah jalan seperti itu, ini filternya bisa dipasang kembali. Juga berfungsi kayak sebagai peredam ya suaranya, jadi tidak terlalu berisik. Nah, selanjutnya saya di sini juga punya tabung hampa lagi, ini yang lebih panjang. Ini lebih panjang berapa senti ini ya? Coba akan saya ganti pakai ini. Lebih deras atau enggak aliran outputnya? Sama, ini harus dipancing untuk pertama. Cara kerjanya memang seperti itu. Oke, itu sudah saya pasang ganti tabung yang lebih panjang. Nah, ini dia sudah ngalir. Cuma airnya kayaknya sama aja ya. Yang paling perlu diperhatikan bahwa yang penting input air, tingginya input air itu harus lebih tinggi dari ketinggian pompa. Ini tadi airnya kalau sampai segini masih bisa, cuma kecil ya, tapi ini masih bisa jalan. Oke, demikian sharing tentang pompa hidram, pompa kinetik atau pompa tanpa listrik dan BBM, ramah lingkungan, terutama bagi yang rumahnya punya air. Oke, yang perlu diperhatikan lagi bahwa airnya ini harus melimpah ya, artinya harus besar, karena ini inputnya pakai setengah in, jadi airnya harus full setengah in. Harus full setengah in, kalau nggak full pompanya nggak bisa bekerja. Jadi memang pompa ini untuk air yang melimpah tapi ingin menaikkan. Jadi kalau air kecil ya jangan pakai pompa ini, sayang. Biasanya misalnya ada mata air atau rumahnya di atas sungai misalnya, jadi airnya dibawa turun dulu, dibuat ada
gaya kinetiknya, gaya air bisa turun ke bawah, terus baru dinaikkan pakai pompa hidran ini. Oke, terima kasih.